warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dian Yuliana NIM 22090600036, Prodi S1 Ilmu Gizi Universitas Nahdlatul Ulama. Kali ini saya akan mempresentasikan hasil proposal saya untuk memenuhi tugas akhir semester pada mata kuliah Metode Penelitian Gizi yang diampu oleh Bapak Imam Syahputra Yamin, SKM MEP. Baiklah, judul proposal saya yaitu hubungan antara gaya hidup dengan kecenderungan terjadinya hipertensi pada remaja putra dan putri di Dusun Tiwutambun, Desa Mertatombok, Kecamatan Peraya, Lombok Tengah. Belakangnya, hipertensi ialah masalah penyakit serius yang dapat menyebabkan penyakit kardiovaskular seperti serangan jantung, stroke, dan gagal ginjal. WHO memperkirakan prevalensi hipertensi global mencapai 22%, dengan angka tertinggi di Afrika sebanyak 27% dan Asia sebanyak 25%. Hipertensi tidak hanya terjadi pada orang dewasa, melainkan sering juga terjadi di kalangan anak-anak dan remaja. Hal ini sering terjadi oleh perubahan gaya hidup. Gaya hidup yang tidak sehat seperti merokok, konsumsi makanan tinggi natrium, dan kurangnya aktivitas fisik berkontribusi pada peningkatan risiko hipertensi di kalangan remaja. Upaya pencegahan sejak dini termasuk pola makan sehat dan pemeriksaan tekanan darah rutin sangat penting untuk mengurangi risiko hipertensi. Rumusan masalahnya, hipertensi pada remaja menjadi perhatian serius karena meningkatkan prevalensi yang dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti pola makan tidak sehat, kurangnya aktivitas fisik, dan kebiasaan merokok. Oleh karena itu, penting untuk mengidentifikasi penyebab utama hipertensi di kalangan remaja, evaluasi tingkat pengetahuan mereka tentang pencegahan, serta meneliti upaya pencegahan yang efektif untuk mengurangi risiko hipertensi dan dampaknya terhadap kesehatan jangka panjang. Pertanyaan yang dapat dimunculkan yaitu, apa saja faktor penyebab hipertensi di kalangan remaja? Bagaimana pengaruh gaya hidup tidak sehat terhadap kejadian hipertensi pada remaja? Dan bagaimana langkah-langkah pencegahan yang dapat diambil untuk mengurangi risiko hipertensi di kalangan remaja? Adapun tujuan penelitian yaitu, yang pertama, untuk mengetahui apa saja faktor penyebab terjadinya hipertensi di kalangan remaja. Yang kedua, untuk mengetahui bagaimana pengaruh gaya hidup yang tidak sehat terhadap kejadian hipertensi di kalangan remaja. Yang ketiga, untuk mengetahui bagaimana langkah-langkah untuk pencegahan yang dapat diambil untuk mengurangi risiko hipertensi di kalangan remaja. Manfaat penelitian yaitu meningkatkan kesadaran masyarakat, terutama anak remaja, tentang pentingnya pencegahan hipertensi, menyediakan data dan informasi mengenai prevalensi hipertensi dan faktor risiko di kalangan remaja, dan mendorong perilaku hidup sehat yang dapat meningkatkan kualitas hidup remaja yang mengurangi risiko penyakit di masa depan. Berikut adalah peta konsep hipertensi, yaitu ada pola makan, tingkat stres, durasi tidur, konsumsi alkohol, aktivitas fisik, dan kebiasaan merokok. Metode penelitian. Penelitian ini akan dilakukan di Dusun Tiwutambun, Desa Mertatombok, Kabupaten Lombok Tengah. Penelitian ini dilakukan pada 10 Januari sampai 8 Maret 2025. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh remaja yang ada di Dusun Tiwutambun dengan jumlah sampel sebanyak 28 orang. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kuantitatif dengan desain cross-seksional. Pengumpulan data dilakukan pada satu titik tertentu dengan teknik wawancara untuk mengevaluasi hubungan antara gaya hidup dan faktor terjadinya hipertensi. Selanjutnya, rencana anggaran biaya. Yang pertama, pengumpulan data. Pencetakan kuesioner membutuhkan biaya 300.000 dan pembelian alat ukur tekanan darah membutuhkan 400.000 dan transportasi 200.000. Analisis data, yang pertama itu software statistik dan honorium tenaga ahli statistik. Yang ketiga, administrasi dan persiapan. Bahan dan perlengkapan penelitian membutuhkan biaya 500.000, honorium penelitian dan asisten membutuhkan
biaya 500.000. Yang keempat, publikasi dan laporan. Yang pertama, menyusun laporan membutuhkan biaya 300.000. Kelima, yaitu biaya tak terduga membutuhkan 200.000. Jadi total keseluruhannya yaitu 2.400.000. Selanjutnya, perencanaan penelitian. Pertama, persiapan. Rapat persiapan membutuhkan waktu selama 1 bulan, koordinasi membutuhkan waktu 2 bulan, dan penyiapan bahan membutuhkan waktu 1 minggu. Yang kedua, pelaksanaan. Pengukuran dan wawancara membutuhkan waktu 1 minggu, pengumpulan data membutuhkan waktu 2 minggu, dan analisis statistik membutuhkan waktu 2 minggu. Yang ketiga, pelapor administrasi membutuhkan waktu 7 bulan. Jadi, kesimpulan penelitian ini ialah menunjukkan bahwa gaya hidup tidak sehat yang mencakup pola makan yang tidak teratur, kurangnya aktivitas fisik, dan kebiasaan merokok memiliki hubungan yang signifikan dengan peningkatan kecenderungan terjadinya hipertensi pada remaja. Oleh karena itu, perubahan menuju gaya hidup yang lebih sehat sangat diperlukan sebagai upaya pencegahan hipertensi pada kelompok usia remaja. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.